para sahabat otomotif dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di Ruslan Majid Channel. Di samping saya ini adalah mobil Toyota Hilux generasi kedua yang diproduksi tahun 1977, tipe mesinnya R12 dan tipe chassisnya RN25. Nah, kali ini saya mau memberikan satu rahasia ataupun saya menunjukkan rahasia mobil saya ini menjadi sangat irit pemakaian bensinnya, tapi torsinya melimpah. Mobil ini memiliki 4 percepatan, giginya ada 4, speednya ada 4. Jadi konsumsi BBM-nya itu lebih kurang sekitar 1/15. Jadi 1 liter itu bisa menempuh 15 km. Nah, ini mobil tua. Nah, kenapa bisa irit dan bisa mengalahkan Avanza sekalipun, tapi torsinya tetap melimpah, tenaganya tidak kurang. Saya tidak mencekek bensinnya, sama sekali tidak mencekek. Ini karburatornya asli, mesinnya juga masih asli. Yuk lihat apa yang saya lakukan terhadap mobil ini. Anda simak video saya dari awal sampai terakhir. Saya akan buka dulu tabung hawa karburator mobil agar Anda bisa melihat rahasia mobil ini bisa lari kencang, irit BBM, torsinya melimpah. Padahal mobil ini berkapasitas 1600 cc. Baiklah para sahabat otomotif, rahasia pertama pada mobil ini, saya membuatkan intake chamber yang langsung berhubungan ke karburator. Fungsi intake chamber ini adalah untuk menampung uap gas yang ada di karburator agar menjadi uap gas cadangan ketika valve karburator ini terbuka. Apabila kita mau menginjak gas secara kick down, mesin membutuhkan campuran udara yang banyak secara tiba-tiba, dan ini bisa disuplai oleh intake chamber atau tabung induksi udara. Dan cara membuatnya cukup gampang, tinggal menghubungkan saja. Di sini ada nipple ini ada lubangnya di dalam dengan selang, lalu dibuatkan tabung dari plastik ataupun hard case. Anda bisa lakukan ini ataupun bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, rahasia kedua, saya memasang fuel regulator. Ini fuel regulator ini berhubungan dari saringan bensin, yaitu tangki bensin, pompa bensin yang ada di sini, masuk ke fuel regulator, lalu ke karburator. Nah, fungsi fuel regulator ini dia bisa membuat hemat BBM dengan cara uap minyak ataupun sisa hasil tekanan dari regulator ini akan keluar melalui pipa ini. Dari sini masuk dihisap melalui intake manifold yang ada di sini. Nah, oke. Rahasia yang ketiga, yaitu yang terakhir ya, saya membuat konsumsi BBM mobil ini menjadi dual fuel atau 2 jenis bahan bakar. Yang pertama jenis hidrokarbon yang ada dari bensin masuk karburator dikaburkan, itu namanya hidrokarbon. Yang kedua, saya memanfaatkan blow by gas yang ada di mesin, di crankcase, sama uap hawa mesin. Karena faktanya ataupun realitinya, sisa bahan bakar yang terbakar di ruang mesin ini sebagian dibuang melalui header knalpot, sebagian lagi masuk ke dalam crankcase ruangan mesin yang bercampur dengan panasnya oli mesin. Nah, saya memanfaatkan blow by gas. Ini breather hose, ada 2
yang di atas di top silinder head, kemudian ini yang dari crankcase PCV istilahnya. Nah, dari ini saya pasangkan pipa selang juga yang dari silinder head, saya masukkan ke cabang 3, lalu dari sini saya masukkan ke OCT, oil catch tank. Jadi sisa oli itu masuk nyangkut di sini di filter, lalu uapnya masuk ke sini. Nah, dari sini masuk ke pipa katalisator atau pipa reaktor yang berfungsi sebagai katalisator, dan di dalamnya itu ada bahan nikelin, kawat nikelin sebagai katalisator yang bisa merubah senyawa molekul atom hidrokarbon terpecah menjadi kecil menjadi hidrogen, atom hidrogen. Nah, setelah itu barulah masuk ke intake. Nah, inilah yang hasil dari reaktor ini menjadi bahan bakar hidrogen. Nah, makanya saya katakan mobil ini memiliki dual fuel. Saya memanfaatkan blow by gas yang ada di mesin dirubah dalam pipa reaktor atau yang di dalamnya ada katalisator, dengan cara saya panaskan, dilengketkan di header knalpot sampai 400 derajat Celcius. Disitulah terpecahnya molekul hidrokarbon menjadi hidrogen. Nah, manfaat selanjutnya itu mesin menjadi dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kemudian BBM menjadi hemat karena molekul hidrogen ataupun hidrogen yang masuk dalam intake manifold ini mudah terbakar di ruangan mesin. Jadi bisa menghemat sekitar 30% atau 40%. Karena hidrogen ini mudah sekali terbakar, lebih cepat mudah terbakar di ruangan pembakaran. Nah, jika Anda membuatnya, nanti tahap awal waktu pemasangan setelah selesai, itu RPM mobil ini akan naik sendiri. Nah, kita tinggal setel di sininya, di setel RPM untuk mengecilkannya. Nah, disitulah terjadi, kita bisa melihat bahwasanya mesin ini menggunakan BBM-nya itu hemat, karena sudah menggunakan dual fuel. Nah, bahan pipa reaktor ini saya menggunakan aluminium. Saya menggunakan barang bekas dari ini, antena yang saya ambil serinjimnya. Karena aluminium ini sangat cepat menyerap panas dan sangat cepat mengeluarkan panas. Dan di dalamnya ini saya taruh kawat nikelin. Kawat nikelin ini banyak dijual di di toko online. Beli aja berapa meter. Nah, di dalamnya ini ada sekitar 40 cm saya taruh di dalam pipa katalisator ini. Nah, kawan, itulah hanya ada 3 rahasia saya membuat mobil ini menjadi hemat bahan bakar, torsinya meningkat, dan mesinnya tidak panas. Jadi ya, mesin dingin terus, tarikan kencang, ringan, ngebut itu enak sekali. Anda bisa mencobanya sendiri pada mobil Anda di rumah. Nah, ini mobil karburator, cara membuatnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan mobil yang satu lagi itu? Nah, ini Mercedes-Benz juga udah saya buatkan katalisator pada mesinnya. Ini 3200 cc. BBM-nya hemat, ini sangat hemat. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat dual fuel pada mobil Mercedes-Benz. Ini sistem injeksi. Oke, kawan, para sahabat otomotif, itu aja rahasia cara membuat hemat BBM pada mobil tua, plus torsinya meningkat, mesin tidak mudah panas.
Sampai jumpa lagi. Dadah, mantap.